Halo Crackers, welcome back to my YouTube channel. Halo guys, gimana kabar kalian semua? Pasti baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang Alda Risma. Pasti udah pada tahu ya Alda Risma itu siapa. Nah, untuk flashback ceritanya dulu, jadi kita akan bercerita dari awal mulanya. Jadi kalau kalian yang pada pengen tahu tentang kehidupan Alda Risma dari awal sampai akhir, tonton video ini sampai habis, oke? Jadi buat kalian yang belum tahu Alda Risma itu siapa, Alda Risma itu adalah seorang penyanyi yang menyanyikan lagu kayak gini, Aku tak biasa atau kayak gini, atau juga yang kayak gini. Nah, Alda Risma itu adalah penyanyi yang dikenal sebagai penyanyi cantik ya. Ayah Alda bernama Afarid dan ibunya bernama Halimah. Alda dibesarkan di Bogor Selatan, Cikaret ya. Dan dari tahun 1980, Alda dan orang tuanya itu tinggal di rumah itu. Selain wajahnya yang cantik, Alda itu juga mempunyai suara yang bagus guys. Jadi dia tuh pada masa itu tuh terkenal banget lah pokoknya. Namun nggak ada yang nyangka nih, Alda Risma bisa meninggal pada umur 24 tahun dan kisahnya itu sangat tragis ya. Dia itu diinfokan meninggal overdosis oleh penggunaan obat-obatan terlarang gitu. Jadi awal karirnya Alda itu sebelum dia menyanyi, dia itu adalah model majalah ya. Alda juga pernah berduet dengan boyband asal Inggris. Nah, dia itu membuat sebuah lagu yang judulnya We Can Make It. Nah, setelah duetnya dengan Kode Red, akhirnya dia itu merilis satu buah single yang sangat terkenal ya pada masa itu yang judulnya Aku Tak Biasa. Nah, dengan lagu itu Alda itu akhirnya meraih penghargaan Anugerah Musik Indonesia loh untuk artis solo wanita yang terbaik pada waktu itu. Terus 3 tahun kemudian Alda Risma itu juga merilis sebuah album yang judulnya itu Kupilih Yang Mana pada tahun 2001. Jadi album itu juga sangat terkenal sih pada waktu itu. Kayak di mana-mana tuh nyanyiin lagu Alda Risma gitu loh. Alda Risma pernah bertunangan dengan Iwan Sastrawijaya di tahun 1997 guys. Jadi dia merupakan produsernya saat itu. Tapi udah tinggal sedikit lagi menuju ke pernikahan, ada keributan kecil di antara mereka dan itu mengakhiri hubungan mereka guys. Setelah tahun 2003, nama Alda ini mulai turun guys. Jadi dia mulai nggak begitu terkenal lagi. Walaupun dia itu pernah beberapa kali membintangi sebuah sinetron. Nah, tiba-tiba pada tanggal 19 Juni 2006, media massa Indonesia digegerkan dengan sebuah kecelakaan dari Alda Risma menggunakan mobil BMW warna merah gitu. Mobil Alda ini menabrak sebuah pintasan jalan atau trotoar ya, yang menyebabkan mobil ini tuh terguling dan hancur nggak kelihatan gitu loh. Jadi bentuknya tuh udah rusak gitu. Nah, terus gimana kabarnya Alda? Alda langsung dilarikan ke Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia ya di Cawang, Jakarta Timur. Tapi selanjutnya Alda tuh dirujuk lagi ke Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk atas permintaan Iwan Sastrawijaya. Nah, ternyata mobil yang dikendarai oleh Alda ini bernama STNK-nya itu nama Iwan ya. Nah, jadi beberapa ada yang berasumsi kalau mobil yang digunakan oleh Alda Risma ini adalah pemberian dari Iwan Sastrawijaya. Namun juga beberapa ada yang bilang ini mobil hanya dipinjemin gitu. Nah, kira-kira gimana nih menurut kalian, apa yang benar? Terus gimana sih kondisi Alda setelah kecelakaan? Kecelakaan itu membuat kondisi Alda tuh luka cukup parah guys. Jadi menurut ibundanya Alda, Halimah, bahwa putrinya itu terluka parah di ketiga bagian tubuhnya. Rahangnya itu kelihatan kayak maju. Terus giginya juga tinggal satu, tapi dari hidung ke atas itu nggak begitu parah, masih kelihatan lah kalau itu tuh Alda gitu loh. Terus dia juga mengalami patah tulang di kakinya ya. Dari kecelakaan ini Alda juga masih bisa diselamatkan ya. Jadi 3 minggu setelah dirawat dia udah boleh pulang lagi. Walaupun Alda itu sempat menjalani serangkaian operasi dan pemasangan pen di beberapa tubuhnya itu, tapi dia tetap bisa sehat kembali. Kita sedihnya itu tidak sampai di situ aja. Jadi Alda Risma ditemukan tewas di Hotel Grand Menteng, Jakarta di sebuah kamar 432. Jenazahnya Alda Risma ini ditemukan memar-memar akibat suntikan dari obat bius dan obat penenang. Nah, di tubuhnya itu dingin, terus dia juga mengalami mulut yang keluar busa akibat overdosis. Namun setelah diadakan penelitian lebih dalam dan penyelidikan lebih lanjut, fakta baru muncul guys. Jadi gimana kematian Alda itu ada sangkut pautnya dengan kekasihnya yang bernama Ferry. Di kamar hotel tempatnya Alda ditemukan, itu penyidik menemukan 3 jarum suntik dan 7 tutup
jarum 4 minuman Red Label. Nah, namun setelah dipenyelidiki lebih lanjut, Alda Risma tidak meninggal dikarenakan minuman Red Label itu, guys. Kamar hotel yang bernomor 432 itu dipesan oleh Ferry pada tanggal 10 Desember 2006. Kematian Alda diduga memiliki kejanggalan ya. Psikolog Dadang Hawari, juga pemerhati narkoba, dia bilang ada kejanggalan yang kalau misalnya menggunakan seperti lazimnya pecandu-pecandu narkoba itu, jadi kalau menyuntikkan jarumnya, itu nggak seperti itu. Bahkan zat amfetamin yang juga biasanya ditelan, ini malah disuntikin. Ya, jadi beberapa itu ada kejanggalan. Antara dia overdosis karena dia pengguna narkoba sendiri, atau dia itu memang dibunuh kasihnya sendiri. Ferry Surya menjadi saksi kunci untuk kematian Alda ini karena dia ditemukan di CCTV hotel check-in bersama Alda ya. Lalu Ferry sendiri sempat membawa tubuh Alda dan dibantu dengan petugas hotel untuk dia diantar ke rumah sakit. Yaitu rumah sakitnya adalah Rumah Sakit Mitra Jatinegara. Lalu dari Rumah Sakit Mitra Jatinegara, pihak rumah sakit merujuk Alda Risma untuk dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM ya. Alda dinyatakan tewas dan Ferry itu dinyatakan hilang. Nah, hilangnya kemana? Dia itu pergi ke Singapura. Jadi ada yang aneh nih. Kalau kekasih itu meninggal ya, harusnya kan dia bersedih gitu, bersedih atau dia nemenin untuk disemayamkannya, tapi justru Ferry malah ke luar negeri. Lalu pada tanggal 27 Desember 2006, Ferry Surya, teman dekat dari Alda Risma tersebut atau kekasihnya, dia ditangkap di Singapura. Nah, gak lama setelah itu Ferry ditetapkan menjadi tersangka dan dikenai pasal 359 KUHP yang berisi kelalaian yang menyebabkan kematian, dan dikenai pasal 82 UU nomor 23 tahun 1992 karena diduga jika obat-obatan yang disuntikan ke tubuh Alda itu adalah obat penenang dan obat tidur. Namun kalau dikonsumsi secara berlebihan dan dengan dosis tinggi ini bukan nggak mungkin bisa menyebabkan kematian gitu. Lalu pada tanggal 9 Agustus 2007, Ferry Surya Perkasa terdakwa dalam kasus pembunuhan Alda Risma itu divonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur. Ferry dinyatakan sah bersalah atas kematian Alda Risma dengan melakukan pembunuhan berencana pada tanggal 12 Desember silam. Nah, selain Ferry, ada dua tersangka lagi yang bernama Indra Dunianda dan Zen Wirman yang ikut membantu Ferry Surya Perkasa dalam pembunuhan tersebut. Nih guys, namun pihak Mahkamah Agung itu mengkorting hukuman dari Ferry 7 tahun menjadi 8 tahun karena pihak dari MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali. Jadi ada beberapa penyebab kenapa itu Ferry itu bisa diturunin hukumannya ya. Yang pertama, MA itu menganulir pasal yang diterapkan oleh PN Jakarta Timur terhadap Ferry, yaitu pasal 340 KUHP. Jadi pembunuhan berencana yang tadi divonisin ke Ferry itu dirubah menjadi pasal 338 KUHP yang berbunyi adalah Ferry melakukan pembunuhan biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Ferry itu tidak terbukti bersalah atas pembunuhan berencana, guys. Karena di tubuhnya Alda itu terdapat banyak suntikan yang memang notabene-nya Alda itu memang sering menyuntikkan dirinya sendiri dengan obat penenang gitu dan narkoba gitu. Lalu yang ketiga, jadi hubungan antara Ferry dan Alda itu berlangsung cukup lama, seperti pergi bersama gitu, terus menginap bersama, dan dia memang mengkonsumsi narkoba berdua dengan Ferry. Nah, lalu karena Ferry dan Alda sering konsumsi bareng narkoba, jadi ini menghilangkan sebuah bukti yang menunjukkan bahwa Ferry sengaja membunuh Alda. Lalu kedua teman Ferry, Indra dan Zen Wirman, itu juga mendapatkan hukuman ya. Nah, hukumannya itu adalah 8 tahun penjara. Jadi mau gak mau, Ferry itu juga dihukum dengan sama ya, 8 tahun juga. Nah, ini semua yang menyebabkan Ferry itu diringankan hukumannya, guys. Lalu apa peran Indra dan Zen Wirman itu sendiri? Dia itu adalah penyuplai obat ya. Jadi dia tuh ikut bantuin Ferry untuk megangin kaki Alda dan tangan Alda gitu untuk melakukan itu penyuntikan tadi itu. Nah, ada satu hal yang sangat menyedihkan dari persidangan kasus Ferry ya.
Jadi Ibunda Alda Halimah itu mengungkapkan sebuah fakta yang mengejutkan. Jadi ketika ia diberi kesempatan untuk bicara gitu, dia itu bilang dan membacakan sebuah pesan singkat dari Alda yang isinya itu, aku dipukul, ditampar, dan ditonjok mukaku, aku tidak rela karena aku tidak salah apapun. Nah itu dia membacakan pesan isi tersebut yang menunjukkan bahwa Ferry itu memang sering melakukan seperti itu ya. Namun sampai akhir persidangan, Ferry itu tetap aja nggak mengakui kalau dia melakukan perbuatan itu. Lalu jenazah Alda Risma akhirnya dimakamkan di tempat pemakaman umum Blender Bogor, Jawa Barat pada pagi hari tanggal 13 Desember 2006. Dan dari kejadian Alda Risma dan Ferry ini ada satu pesan nih yang bisa kalian petik. Jadi kalau kalian berhubungan dengan pasangan itu, alangkah baiknya kalian itu tidak melakukan hubungan yang tidak terpuji guys, atau tidak senonoh. Ya seperti narkoba atau seks bebas atau segala macamnya itu. Ya karena awal yang baik itu akan berujung dengan hubungan yang baik dan berakhir dengan yang baik-baik pula. Nah, kenapa kita tuh harus mengawali dengan kebaikan semuanya? Oke, sampai di sini dulu cerita dari Alda Risma dari saya. Silakan klik tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Kalau kalian suka, bisa kalian like juga. Atau tulis di kolom komentar jika kalian punya pendapat-pendapat baru tentang Alda Risma ini. Sekian cerita Alda Risma hari ini. Terima kasih sudah menonton. See you next video.